Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang tata nama tumbuhan. Tujuan dari penamaan tumbuhan ini sendiri sebenarnya karena di beberapa daerah dalam beberapa di dunia ini maksudnya. Jadi satu tumbuhan itu bisa berbeda-beda ya namanya ya. Jadi tujuan utama dari penamaan ini yang pertama adalah karena banyaknya nama-nama tumbuhan yang ada di berbagai belahan dunia yang tidak mungkin dipakai di dunia internasional. Karena banyak sekali bahasa-bahasa yang ada di dunia ini, sedangkan bahasa internasional itu kan cuma satu. Kemudian karena banyaknya nama-nama sinonim juga, jadi sinonim yang sama ya, di mana satu tumbuhan yang sama memiliki lebih daripada satu nama, sehingga ada juga yang punya nama homonim, yaitu di mana lebih dari satu tumbuhan memiliki satu nama yang sama. Itulah akhirnya dicetuskanlah teknik penamaan secara internasional baik ataupun nama ilmiah, sehingga satu tumbuhan pada saat dikatakan dengan satu nama ilmiah tersebut ya, di mana seluruh dunia tahu, maka mereka akan merujuk ke satu tumbuhan tersebut. Ada beberapa perbandingan nama ilmiah dengan nama daerah ya. Kalau misalnya nama daerah sudah pasti tidak mengikuti ketentuan secara ilmiah ya, tapi sesuai dengan nama daerah. Kemudian sedangkan nama ilmiah itu harus sesuai dengan kesepakatan internasional. Kemudian bahasa daerah juga adalah bahasa sehari-hari bersifat lokal ataupun setempat. Kalau bahasa ilmiah dalam bahasa yang diperlakukan sebagai bahasa Latin. Nah, untuk menentukan bahasa Latin ini juga tidak sembarangan ya. Semua para peneliti ataupun para ahli mereka membuat kongres. Kemudian nama daerah biasanya hanya dimengerti oleh penduduk setempat. Kalau nama ilmiah itu sudah berlaku internasional. Jadi semua kaum ilmiah itu pahamnya satu nama internasional tersebut ataupun nama ilmiah. Kalau nama daerah juga dia lebih gampang dieja dan dilafalkan, sudah pasti karena sesuai dengan nama daerah jadi sering kita sebut, jadi mudah. Sedangkan bahasa ilmiah itu terkadang sulit untuk dieja ataupun dilafalkan. Kemudian nama daerah tidak jelas untuk kategori nama apa ya, apakah nama misalkan tomat, kita bilang tomat. Nah, tomat itu sebenarnya dalam takson itu tomat itu apakah kata spesiesnya ataupun genusnya ataupun familinya belum jelas ya untuk kategori namanya. Kemudian kalau nama ilmiah kategorinya sudah jelas ya. Jadi nama yang kita sebutkan secara ilmiah itu sudah pasti nama spesies yang terdiri dari genus dan spesiesnya. Sedangkan pada nama daerah satu takson itu bisa lebih dari satu nama menurut bahasa yang sering digunakan. Sering banyak sinonim dan homonim ya untuk tumbuhan. Kemudian kalau nama ilmiah satu takson dia dengan posisi dan tingkat tertentu, jadi satu nama hanya ada pada satu takson. Nah, tata nama itu sendiri belum dikenal ya. Sebelum abad ke-16 tidak ada peraturan tata nama, jadi masing-masing ahli bebas memberikan nama terhadap suatu tumbuhan. Nah, jadi nama tumbuhan pada saat itu diberikan lebih daripada dua suku kata, ya, atau disebut dengan polinomial. Namun hal ini tidak berjalan lancar karena kesulitan dalam mengingat, kesulitan dalam pengucapan juga. Ya, contohnya seperti ini, hibiscus inermis foliis, ada berapa kata itu sampai trilobis. Yang itu hanya menyebutkan satu tumbuhan saja, ya. Tapi kita harus menyebutkan panjang sekali namanya sehingga itu menyulitkan untuk proses tata nama dan juga untuk menghafal dalam suatu tumbuhan namanya ya. Jadi arti dari yang panjang itu cuman hibiscus adalah tumbuhan tidak berduri dengan daun bergigi, bagian bawahnya rata. Jadi hampir semua jenis morfologi daripada daunnya itu ataupun dari batangnya itu disebutkan dalam nama itu. Sehingga ini tidak mungkin buat orang untuk mengingat. Lalu pada tahun 1526 sampai 1609, Charles L.S. Cluse dan Gaspar Bauhin baru mulai menggunakan nama binomial untuk nama-nama tumbuhan ya, tapi belum teratur dan belum konsisten. Jadi yang menemukan teknik penamaan binomial itu adalah Linnaeus pada tahun 1753. Linnaeus menuliskan dalam bukunya yaitu Species Plantarum mengenalkan sistem binomial ini.
Contoh sistem binomial adalah Hibiscus tiliaceus misalnya, kemudian Hibiscus sabdarifa, ya, waru dan rosella, dan berbagai macam nama lainnya. Nah ini ya, ini dia buku yang ditulis oleh Caroli Linnei ataupun Carolus Linnaeus yang berjudul Species Plantarum. Nah, proses penamaan ataupun sistem tata nama binomial ini sangat bermanfaat, yaitu antara lain yang pertama, penulisan dan penyebutan nama jenis dan spesiesnya itu menjadi lebih mudah dan sangat sederhana sehingga kita mudah mengenali dan bisa memudahkan komunikasi yang lebih efektif. Contohnya, pada awal abad ke-17, si Gaspar Bauhin yang tadi ya, dia merupakan botanis dari Swiss memberi nama ilmiah untuk tomat adalah Solanum Pemiferum fructo dan sebagainya, itu tumbuhan Solanum terum yang berbuah lebat, buahnya bulat beralur-alur dan lunak. Jadi untuk mengenai itu sulit ya. Dengan sistem binomial yang dikembangkan oleh Linnaeus tadi, namanya cuma menjadi Solanum lycopersicum, dan semua orang mengarah pada tomat, dan itu memudahkan komunikasi ilmiah yang ada di dunia ini. Nah, dalam menentukan nama ilmiah itu juga nggak sembarangan ya, tetapi harus berdasarkan keputusan para ahli botani dalam sebuah kongres. Jadi harus dalam penamaan nama ilmiah harus sesuai dengan kode internasional tata nama tumbuhan yang disusun dalam kongres botani ataupun kongres taksonomi dan semua kongres yang berhubungan dengan penamaan tumbuhan. Nah, jadi nama ilmiah itu diatur oleh kode ini ataupun International Code of Botanical Nomenclature ya. Nah, setelah para ahli melakukan kongres, akhirnya disusunlah sebuah bagian daripada KITT tadi yang memuat tentang mukadimah, kemudian bagian satunya itu berisi tentang asas-asas penamaan, kemudian bagian 2 tentang peraturan dan saran-saran yang terdiri sampai dengan 75 pasal yang terbagi ke dalam 6 bab, dengan masing-masing bab itu terbagi lagi dalam beberapa seksinya. Kemudian kalau bagian ketiganya itu berisi tentang ketentuan-ketentuan untuk mengubah kode tata nama. Kemudian ada beberapa lampiran juga. Yang pertama lampiran 1, nama-nama hibrida. Jadi tumbuhan hibrida ini juga kan berdasarkan dari dua tumbuhan yang digabungkan ya, hybrid ataupun hibrid. Sehingga namanya juga harus diatur. Contohnya misalnya ada beberapa spesies yang terbentuk dari perkawinan antara dua spesies misalnya, menghasilkan tumbuhan baru. Dan itu bukan tumbuhan daripada spesies A ataupun spesies B, tapi kumpulan dari keduanya. Nah, untuk menentukan nama itu juga harus pakai kongres dan ada peraturannya. Jadi tidak bisa sembarangan. Kemudian lampiran 2 adalah nama-nama yang dilestarikan. Lampiran ketiga tentang nama-nama marga yang dilestarikan ataupun ada juga yang ditolak. Kemudian lampiran 4 nama-nama yang bagaimanapun ditolak. Jadi nama-nama yang keempat itu adalah lampiran keempat ini berisi tentang nama-nama yang ditolak. Ya, apapun yang jadi tetap ditolak itu maksudnya. Nah, jadi kalau mau lihat apa isinya itu ada di internet banyak sekali ya. Kalau misalnya kalian ingin tahu ataupun penasaran, silahkan dicek. Tapi ini sebenarnya harus tahu ya. Saya udah coba cari versi PDF-nya itu tidak ada. Jadi kalian bisa cek di internet tentang KITT itu sendiri ya, bagian-bagiannya. Nah, ini adalah salah satu bagian yang diatur pada KITT, yaitu akhiran-akhiran dari beberapa tingkatan takson ya. Contohnya pada divisi pakai akhiran pita, subdivisi pitina, kelas Opsida, kemudian Mycetes, subkelas Opsidae, kemudian Mysidae ya. Jadi kalau dilihat daripada ini adalah kebanyakan pada tingkatan taksonomi tumbuhan tingkat rendah ya. Kalau pada tumbuhan tingkat tinggi juga ada di dalam KITT yang diatur. Nah, ini adalah lokasi kongres yang berlangsung pada beberapa tahun yang lalu di Cina ya. Tahun 2017 juga dilaksanakan kongres International Botanical Congress. Jadi di International Botanical Congress ini juga mengundang semua orang yang berhubungan dengan peran saintis ya, termasuk para taksonomis. Nah, di sini juga mereka membicarakan tentang tata nama tumbuhan ataupun spesies baru. Jadi coba kalian cek-ceklah di internet. Sekarang malah ada virtual botani kongres botani yang bersifat virtual. Ada yang untuk mahasiswa, ada yang untuk student, ada juga untuk para peneliti dan sebagainya. Jadi kalau kalian memang
di rumah kurang kegiatan misalnya, ataupun ada waktu, kenapa nggak ikut aja Botanical Congress ini sangat bagus untuk pengalaman ke depan. Jadi kita bisa bertemu dengan beberapa orang di dunia ini, kalau yang ikut yang internasional, bahkan yang ikut itu dari seluruh penjuru dunia. Kalau yang ikut dari nasional, maka malah yang ikut itu dari seluruh Indonesia. Jadi Kongres Botani yang seperti ini saya rasa sangatlah bagus untuk mahasiswa untuk mengenal dunia luar, apalagi sekarang secara virtual. Jadi kalian tidak perlu menghabiskan banyak dana, ya. Ini ya beberapa urutan dari taksonomi, saya yakin kalian sudah tahu. Yang pertama kingdom, kemudian ada kalau untuk hewan filum, kalau untuk tumbuhan divisi, kemudian kelas, kemudian ordo ataupun bangsa, kemudian family, genus sampai dengan spesies. Bahkan sekarang ada yang memberikan pengklasifikasian, ya, maksudnya apabila mereka menemukan suatu spesies baru, mereka mengklasifikasikan sampai ke tingkat varietas dan forma. Ada beberapa prinsip dalam tata nama tumbuhan. Yang pertama, yang sudah pasti tata nama botani tidak ada hubungan dengan tata nama zoologi, ya. Botani itu adalah ilmu berhubungan dengan tumbuhan, sedangkan botani hewan. Kemudian yang kedua, pelaksanaan penamaan di dalam kelompok taksonomi itu ditentukan dengan tipe tata nama, tipe untuk famili bagaimana, tipe untuk genus bagaimana, tipe untuk jenis seperti apa, dan sebagainya. Lalu tata nama dari kelompok taksonomi haruslah berdasarkan pada prioritas publikasi. Jadi nama yang benar adalah nama yang telah dipublikasikan terlebih dahulu dan mengacu pada aturan-aturan. Nah, yang mempublikasikan itu siapa? Setelah kongres dilakukan. Jadi setelah kongres itu dilakukan baru dipublikasikan nama-nama ilmiahnya untuk spesies-spesies apa. Lalu setiap kelompok taksonomi, batasannya, posisinya, dan aturannya itu, urutannya bisa membuat satu nama yang benar, ya. Kemudian nama ilmiah kelompok taksonomi disajikan dalam nama Latin, ya, tanpa menghiraukan asalnya. Jadi walaupun nama itu, walaupun tumbuhan itu berasal dari Indonesia, misalnya, kemudian nama tetap harus nama ilmiah karena itu bahasa yang sudah disetujui untuk tumbuhan dan untuk pengklasifikasian ataupun taksonomi, ya, pakai nama ilmiah semua. Lalu aturan tata nama berlaku surut kecuali hal-hal yang kecil, ya. Lalu suatu nama yang sah tidak boleh ditolak karena alasannya tidak disukai ataupun karena kehilangan arti aslinya, ya. Jadi contohnya seperti Hibiscus rosacerensis, aslinya bukan di Cina. Perubahan nama hanya boleh dilakukan bila sudah betul-betul diteliti oleh taksonominya, ya. Jadi kita menolak satu tata nama itu tidak boleh karena kita suka ataupun tidak suka, ya. Tapi kalau sudah dipublikasikan, sudah disahkan itu namanya, ya, melalui kongres dan sebagainya, tidak bisa ditolak lagi. Dalam penulisan nama ilmiah sudah pasti, ya, udah tahu bagaimana cara menulis nama ilmiah yang benar. Jadi nama ilmiah itu adalah suatu jenis merupakan penggabungan dari 3 hal. Jadi dari genus, kemudian dari spesies, ataupun dari autornya kalau ada. Kalau kita tahu siapa autornya. Lalu ditulis miring ataupun digarisbawahi. Huruf awalnya itu kapital, selanjutnya huruf itu kecil. Ya, contohnya seperti Musa Paradisiaca ataupun nama buat pisang dan nama yang lainnya. Nah, saya yakin anak biologi sudah paham, apalagi udah semester berapa ini? Semester 7, ya. Nah, ada beberapa peraturan dalam penamaan genus. Yang pertama, dia menggunakan kata benda tunggal atau menggunakan bahasa Latin atau yang dilatinkan, ataupun bisa juga pakai inisial, ya, tapi huruf besar. Setelah penulisan pertama pada genus yang sama boleh disingkat. Contohnya seperti Quercus alba, itu boleh disingkat Q alba, Q rubra, ya. Kemudian tidak boleh terlalu panjang. Sudah peraturannya seperti binomial tadi, ya. Jangan terlalu panjang buat suku genus, buat suku kata genus ataupun suku kata pada spesies. Kemudian tidak boleh menggunakan nama yang sama dengan jenisnya. Contohnya seperti Salaka misalnya, itu kan jadi yang bingung itu yang mana genus yang mana spesies. Ataupun ini maksudnya nama spesies atau nama genus, kenapa ditulis dua-dua misalnya seperti itu tidak boleh. Sedangkan peraturan dalam penamaan spesies yang pertama biasanya berupa kata sifat,
Contohnya Syzygium aromaticum ya. Syzygium itu kalau nggak salah cengkeh ya. Cengkeh aromaticum yang menghasilkan aroma. Dalam bahasa Latin ataupun yang dilatinkan bisa berasal dari berbagai bentuk, apakah itu dari nama orang, nama tempat, atau nama umum dan lain-lainnya untuk menentukan spesies tersebut. Tidak boleh terlalu panjang, tidak boleh mengulang nama marga ataupun nama genus, ditulis dengan huruf kecil, dan apabila terdiri dari dua suku kata, maka harus diberi tanda sambung. Contohnya Hibiscus rosa sinensis. Ini adalah beberapa tahap pengusulan nama yang tepat ya, pengusulan nama yang tepat. Jadi pertama kita sudah memberikan nama, kemudian apabila publikasi terlaksana maka dianggap valid sampai dengan nama itu disahkan baru sesuai terbit nama yang tepat. Ataupun setelah nama legitimatednya itu keluar ataupun nama sahnya bisa terbit kemudian dengan nama sinonim ya. Namun apabila publikasi itu tidak terlaksana maka dianggap tidak valid dan namanya itu dianggap tidak sah. Ada beberapa tipe tata nama tumbuhan. Yang pertama holotype, yaitu adalah spesimen yang dipakai untuk menjadi dasar dalam mengajukan ataupun mengusulkan nama spesies baru. Kemudian yang kedua ada tipe pengganti ataupun lectotype, adalah suatu spesimen dari beberapa spesimen asli ya, ataupun isotype atau syntype-nya yang dipilih untuk menjadi tipe tata nama ya, apabila holotype tidak ditentukan ataupun holotype-nya itu hilang ataupun hancur. Jadi tipe pengganti ini adalah spesimen yang dipakai apabila holotype ataupun spesimen yang pertama sekali ditemukan tadi itu hilang ya. Kemudian yang ketiga, tipe isotype ataupun ya isotype adalah duplikat. Jadi isotype itu namanya duplikat, yaitu bagian dari suatu nomor koleksi yang dikumpulkan dalam waktu yang sama dari holotype. Jadi duplikat daripada holotype tadi disebut dengan isotype. Kemudian yang keempat ada syntype, adalah salah satu dari beberapa spesimen ataupun contoh yang disebutkan pengarang apabila holotype-nya itu tidak ditentukan atau salah satu dari beberapa spesimen yang bersama-sama ditunjuk sebagai tipenya ya. Yang terakhir, tipe baru ataupun neotipus adalah spesimen yang dipilih untuk menjadi tipe tata nama apabila holotype-nya hilang ataupun rusak dan tidak mungkin untuk menunjuk tipe pengganti karena tidak ada isotype ataupun syntype-nya. Jadi sampai di sini saja. Apabila ada pertanyaan saya persilakan ya mengenai tata nama. Kita lanjutkan minggu depan tentang klasifikasi ataupun determinasi. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.